keluar, sebentar dia sakit dalam, saya masuk kembali ke kamar, saya berdoa, ini apa Tuhan? Karena saya tidak tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Dan dengan saya doa yang kedua, ada firman. Dia menguatkan saya. Amsal 15 ayat 3. Satu orang baca, saya langsung. Firman ini sampai keluar, istri saya belum tahu, saya belum kasih tahu. Kami saya ada di Kupang, dan Kupang ada juga, saya tidak kasih tahu. Saya masih berdoa ketiga lagi. Firman yang keluar saya berdoa. Coba satu orang baca. Puji Tuhan. Setelah firman ini keluar, saya merasa bangga sekali, saya senang sekali. Rupanya sakit itu hilang sudah. Karena firman itu bilang, mata Tuhan melihat di segala tempat yang mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya renungkan. Kalimat di mata Tuhan melihat di segala tempat berarti tidak ada di satu tempat yang Tuhan tidak lihat. Saya renungkan seperti itu. Saya dapat penglihatan ini mimpi di tempat ibu saya, kunci, kamarnya terkunci, tapi Tuhan lihat. Saya renungkan begitu. Tuhan tahu. Apa sebabnya Tuhan tahu? Itu saya renungkan seperti itu. Senang sekali. Saya renungkan yang poin kedua. Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya bersyukur. Tuhan tahu pribadi saya. Bukan menyangka kalau saya orang suci dan kudus. Saya orang berdosa. Tuhan mengampuni saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengawasi saya. Sehingga Tuhan bisa kasih petunjuk ini. Dan saya bersyukur Tuhan. Kalau ini pembawanya tidak baik, Tuhan jauhkan, keluarkan dari tubuh saya. Dan Tuhan beri kekuatan, kesembuhan bagi saya. Saya berdoa begitu, sebentar saya keluar, masuk berdoa lagi. Terus di bagian kiri ini hilang, di bagian kukunya kurang. Tapi di bagian ini masih sakit. Sebentar lagi ada tantangan lagi, hilang hewan lagi. Dan saya cari sampai kaki ini masih sakit, kena kawat lagi, sakit tambah sakit. Saya berdoa terus, Tuhan beri saya kekuatan supaya saya lawan tantangan. Dan saya ingat satu firman Tuhan juga begini, tantangan ini bagaimanapun dia tidak bisa melewati iman kita. Jadi itu semangat kita yang harus kalahkan tantangan dengan iman. Saya rasa itu firman, saya tetap Tuhan sampai sore saya kembali di hewan. Saya bersyukur. Terus besoknya ini dong mulai kering. Baru saya kasih tahu saya punya istri bahwa yang saya ada mimpi dan sakit ini seperti ini. Saya buka beberapa orang dan saya kasih tunjuk karena di bagian saya mulai sampai ke doa. Saya berdoa dan saya jadi siang. 2 kali seminggu aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini sudah jam 8. Kira-kira ada yang mengantuk kok? Belum. Atau jangan sampai jam begini bertepatan dengan ketemu punya sinetron favorit. Tidak Saya pikir kalau kita semua ambil bagian dalam KPI malam hari ini, maka kita bertanggung jawab harus ikut sampai selesai. Pikiran jangan kemana-mana, tapi hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada dulu-dulu ada ingat-ingat di rumah. Ayam sunai pohon kobalong, ya. Sinetron selesai kobalong, anak su tidur kobalong,
suami tidur kebalong, istri ada masa kosongnya, ya. Jadi kita mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dan pemungut cukai ini kita sudah sering kali dengar di mana-mana. Tanpa saya berkhotbah pun kita tahu orang Farisi itu seperti apa, pemungut cukai itu seperti apa. Oleh karena itu kira-kira kita yang ada di sini kita masuk dalam kelompok yang mana? Orang Farisi kok orang-orang pemungut cukai. Dalam ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan bahwa orang yang anggap diri benar, dia selalu menganggap remeh orang lain. Orang yang menganggap diri bisa atau mampu, dia selalu memandang rendah orang lain. Ketika dia menganggap dirinya benar, maka orang yang ada di sekitarnya itu tidak benar. Apalagi kalau dia punya hidup ini tertib dengan jam-jam doa. Apalagi kalau dia punya rohani setiap minggu dia tidak pernah alpa gereja. Setiap jam-jam ibadat dia selalu ada di rumah-rumah ibadah. Setiap hari ketika dia keluar dia pegang Alkitab, tapi tidak pernah pegang yang lain. Ketika datang gereja, mungkin saja ada satu orang yang selama hilang dari gereja, tapi tiba-tiba dia muncul. Biasanya kita punya respon ini tidak enak. Kita pernah mengalaminya, bahkan menghakimi orang yang sama sekali tidak pernah datang gereja, tiba-tiba dia muncul. Katakanlah mungkin ibu anak nikah baru dia datang, atau ibu anak sini baru dia datang, atau ibu anak baptis baru dia datang. Ketika orang tersebut masuk, tetap mulai satu siku satu, mulai satu babisik dan satu. Ini hari tahu ada roh apa yang masuk dia baru datang gereja. Saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Akhirnya apa Bapak Mama? Ini orang mau datang gereja dia takut. Padahal dia siap hati untuk mau datang gereja. Bayangkan hanya untuk siap niat datang gereja. Saja dia kumpul niat berbulan-bulan lamanya. Tapi ketika datang gereja apa yang dia dapat? Orang lihat dia dengan mata sebelah. Orang bilang tertamu ini hari angin bahaya apa kok dia injak gereja. Ketika dia injak gereja dia pulang maka dia hilang sampai datang. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ya, ada, banyak. Ya, banyak. Kalau begitu sekarang stop. Karena itu sama saling orang Farisi. Ya, orang Farisi yang menganggap diri benar. Apalagi kalau kotong rajin ibadah dan kotong rasa kotong pun diri paling benar dari yang lain. Kotong rasa kotong pun diri ini paling suci dari yang lain. Sehingga kalau ada orang yang lemah sedikit, ini kotong sama teh menghakimi dia habis-habisan. Nah Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, melihat pembacaan firman Tuhan orang Farisi dan pemungut cukai, kedua orang ini menunjukkan kepada kita ada dua tipe kerohanian yang berbeda. Ada dua tipe kerohanian yang berbeda yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan pemungut cukai. Kita lihat orang Farisi dan pemungut cukai ketika mereka bertemu dengan Allah di dalam doa. Kita lihat pertama dari cara berdiri atau cara duduk ya. Orang Farisi dia berdiri dekat dengan Tuhan, atau mungkin ada satu mimbar yang di situ dia berdiri dekat sekali dengan mimbar itu lalu dia berdoa. Lalu yang kedua kita perhatikan isi doanya. Kita lihat orang Farisi punya isi doa, dia bilang begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Itu dia isi doa. Sehingga kita lihat bahwa dalam akhir doanya dia sama sekali tidak ada harapan apa-apa
dari Tuhan. Dia tidak minta apa-apa dari Tuhan. Dia hanya mengatakan bahwa dia lebih dari orang yang ada sementara berdoa dan dia di sebelah. Lalu kita lihat yang orang pemungut cukai. Pemungut cukai ini dia berdiri jauh dari Tuhan, karena dia sadar bahwa dia manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan dalam isi doanya, dia hanya katakan kepada Tuhan, kasihanilah hamba-Mu yang berdosa ini, sambil memukul-mukul dadanya. Nah, kekasih Tuhan, ini dua tipe kerohanian yang berbeda yang ada dalam kehidupan orang-orang Kristen masa kini, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita masuk dalam kelompok yang mana atau tipe yang mana? Orang Farisi atau pemungut cukai? Kita biasa bangun tidur itu, ketika bangun tidur kita mulai bikin kita punya jadwal kegiatan dalam satu hari. Ini hari misalnya kita harus masuk kebun jam berapa, makan jam berapa, pulang rumah jam berapa, istirahat jam berapa. Begitu Bang? Ya. Tapi pernahkah kita bikin jadwal doa bersama Tuhan? Kita bertemu dengan Tuhan jam berapa, di jam berapa, dan jam berapa? Kita hanya sibuk susun ketemu kegiatan harian. Kapan ketemu kerja? Kapan ketemu makan? Kapan ketemu nonton? Kapan ketemu baca berita? Kapan ketemu gosip? Ya. Kapan ketemu tidur? Pernah bagi waktu dengan Tuhan? Pernah kita susun, kita pun jam-jam tertentu untuk berjumpa dengan Tuhan? Yang saya tahu bahwa orang-orang percaya itu dia punya jam-jam khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Misalnya, ada yang biasa berdoa di jam 12 malam, ada yang biasa berdoa di jam 3 sore, ada yang biasa berdoa di jam 6 sore. Nah, kalau kita punya jadwal doa sudah teratur, maka itu baik, melatih diri untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi jangan gunakan doa sebagai panggung hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya rohani ini lebih baik dari orang lain. Jangan jadikan doa sebagai panggung hanya untuk cari nama, hanya untuk orang puji kita bahwa memang kita punya rohani baik, kita punya rohani bagus. Jangan. Itu sama saja kita seperti orang-orang Farisi. Ya. Orang-orang Farisi itu kita tahu ya, dia taat sekali dengan hukum Taurat. Untuk bagian Alkitab yang mana yang dia tidak hafal, semua dia hafal, semua dia kuasai. Karena dia tahu bahwa dia bisa semua tentang isi Alkitab ini, maka dia pandang rendah orang-orang yang berdosa. Padahal dia sendiri tidak sempurna, dia sendiri ada dosa. Oleh karena itu, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, di mata Tuhan tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Kita semua yang ada di sini adalah manusia berdosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci di sini. Walaupun hari-hari kita pegang Alkitab, walaupun hari-hari kita punya jam-jam khusus bertemu dengan Tuhan, tapi kita berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itu, ketika lihat orang yang mungkin dia punya dosa kelihatan, jangan langsung menghakimi, karena bisa saja kita punya dosa yang kita sembunyikan, satu ketika bisa kentara dan orang lain bisa tahu dosa apa yang sementara kita perbuat. Oleh karena itu, Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi jangan anggap orang lain rendah dan kita lebih. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang pendek atau tidak ada yang rendah. Belas kasihan itu hanya kita dapat dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu berikan belas kasihan itu. Seperti apa yang menjadi isi doa dari pemungut cukai ini. Dia sadar bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa mengampuni dosanya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengasihaninya dan bisa menghapus dosanya, terkecuali Tuhan.
Tapi apa yang dilakukan oleh Farisi? Dengan sombongnya dia katakan bahwa saya tidak seperti itu orang pemungut cukai. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan kejahatan. Sekali lagi, hanya Tuhan yang berhak mengampuni. Hanya Tuhan yang dapat memberikan belas kasihan itu bagi setiap kita. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyadari siapa kita sebenarnya di mata Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa yang diangkat oleh Tuhan untuk dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kalau Bapak Mama amin, maka saya juga amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan oleh Ibu Pendeta Vivi Baru STH. Kiranya Tuhan memberkati segala tugas dan pelayanannya. Mari kita sambut firman Tuhan, memberitahu firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian.